Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibratu Solehah dari kelas 12 OTKP 2 SMK Negeri 1 Keraksan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama. Yang pertama, menerjemahkan Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Terjemahan dari Surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan Surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu labnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adim. Shadaqallahul adim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surah Al-Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fishaluhu fi amaini aniskur li lidaika ilayyal masir. Shadaqallahul alim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada kulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 13. Surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila ta'buduna ilallaha wa bil walidaini ihsanan wa dal qurba wal yatama wal masyakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum ma'ridun. Shadaqallahul adim. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Hadis yang terkait. Telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-Asmashi, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, Al-An'am ayat 82, maka hal itu terasa berat bagi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, siapakah di antara kami yang tidak pernah mencampuri keimanannya dengan kezaliman? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan itu maksudnya. Bukankah kalian pernah mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Luqman ayat 13. Lanjut yang kedua, menjelaskan asbabun nuzul. Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Asbabun nuzul Surah Luqman ayat 13 dan 14 diriwayatkan pula oleh Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya berkata, ayat ini turun tentang diriku. Lalu dia berkata, Ibu Sa'ad telah bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya sehingga dirinya Sa'ad mengingkari agama Islam. Dia tidak makan dan minum.
Ibu berada dalam keadaan seperti itu selama 3 hari sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapanya. Maka dari hadis tersebut diketahui bahwa ayat itu merupakan jawaban dari Allah kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas karena ibunya tidak ridho kepadanya karena ia masuk Islam hingga ibunya mogok makan. Namun dengan rahmat Allah, maka Allah perintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk tetap berbakti kepada ibunya, walaupun ibunya bukan orang yang beriman, bahkan orang kafir. Maksud ayat ini adalah peringatan Allah agar kita berbakti kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita masih dalam kekafiran. Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah ayat 83. Ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah, namun kemudian mereka ingkar terhadapnya, kitab mereka sendiri dan menyembunyikan kini terhadap orang lain dengan mengubah isi dari kitab Taurat itu. Lanjut yang ketiga, mengidentifikasi makna Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Makna dari Surah Al-Luqman ayat 13-14 yaitu, kita sebagai umat manusia haruslah senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Perihal utama itu, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita yang telah susah payah merawat kita dari zaman hingga saat ini. Makna Al-Baqarah, larangan syirik, berbuat baik kepada ibu bapak, kerabat, anak yatim, fakir miskin, mengucapkan kata-kata baik, sholawat dan zakat bukan hanya untuk orang muslim saja, akan tetapi untuk Bani Israel, Kristen, tanpa ternyata perintahnya sama. Lanjut ke nomor 4, menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Beberapa pesan yang kita ambil dari Surah Al-Luqman ayat 13-14 antara lain. Yang pertama, janganlah mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk orang tua sudah seharusnya senantiasa mengingatkan perbuatan anak-anaknya yang menyimpang dengan cara-cara yang baik dan dapat diterima. Yang ketiga, senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua. Yang keempat, senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat kita sedari kecil. Yang kelima, mensyukuri segala ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua kita, baik fisik orang tua kita, baik harta orang tua kita, baik cara berpikir orang tua kita, dan lain sebagainya yang semestinya selalu kita syukuri. Yang keenam, mentaati seluruh perintah orang tua kita selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Yang ketujuh, menginfakkan sebagian rezeki kita kepada kedua orang tua kita sebagai sedikit bentuk berbakti kepada orang tua. Pesan yang terkandung dalam surah Al-Baqarah antara lain, manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepadanya. Manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. Manusia diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Manusia diperintahkan untuk selalu berkata yang baik dan sopan. Yang kelima adalah menjelaskan manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan Quran Surah Al-Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis yang terkait. Manfaat dari pesan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mendapat kasih sayang ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat ketenangan dan kenyamanan di hati. Yang ketiga, hidup menjadi berkah. Manfaat dari pesan berbuat baik kepada sesama. 1. Meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, memberikan kebahagiaan. Yang ketiga, mempererat persahabatan.
Yang keenam adalah menyajikan makna Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 serta surah Al-Baqarah ayat 83 menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga ayat tersebut mendeskripsikan bagaimana harusnya seseorang manusia memperlakukan kedua orang tuanya. Hadis tentang kewajiban bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man fawqakum wa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Artinya, lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. 7. Menyajikan pesan-pesan utama dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Dari surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan Al-Baqarah ayat 83 hampir serupa, yaitu kita sebagai umat manusia haruslah senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Selain perihal utama itu, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita yang telah susah payah merawat kita dari zaman dulu hingga zaman sekarang ini. Tidak hanya kedua orang tua kita, kaum kerabat, anak yatim piatu, serta fakir miskin juga perlu kita bantu hak-haknya dengan cara seperti berkata dan bertindak yang baik, menunaikan zakat, serta mendirikan sholat. Yang kedelapan, menjadikan paparan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah sesuai dengan pesan Quran Surah Luqman ayat 13-14 serta hadis terkait. Pada Quran Surah Luqman ayat 13 sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nasihat yang pernah diberikan kepada putranya waktu ia memberi pelajaran kepada putranya itu. Nasihat itu ialah, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dari ayat ini dipahami bahwa di antara kewajiban ayah kepada anak-anaknya ialah memberi nasihat dan pelajaran, sehingga anak-anaknya itu dapat menempuh jalan yang benar dan menjauhkan mereka dari kesesatan. Quran Surah Luqman ayat 14 sudah dijelaskan, yaitu, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan Allah memerintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tua dengan mencontoh dan melaksanakan haknya. Yang kesembilan, menyajikan paparan keterkaitan antara sikap berbuat baik terhadap sesama manusia dengan kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 sudah diterangkan bahwa, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Pada ayat di atas, Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW ketika dia menetapkan atas Bani Israel janji yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Perintah berbuat kebajikan kepada orang tua dengan mengasihani, memelihara dan menjaga dengan sempurna serta menuruti kemauannya selama tidak menyalahi perintah Allah.
berbuat baik kepada kerabat, orang miskin, anak, yatim. Kemudian Allah menyuruh mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia, serta memerintahkan kepada Bani Israil untuk melaksanakan sholat dan zakat, seperti yang digariskan Allah untuk mereka. Itu saja yang bisa saya presentasikan terkait dengan materi kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.